Selamat pagi pemirsa. Bencana Sumatera tidak hanya membuka selubung kehancuran lingkungan yang puluhan tahun dieksploitasi secara ugal-ugalan. Lebih dari itu, petaka ini hadir untuk menunjukkan wajah asli pemimpin dalam mengelola bencana yang sejauh ini telah menelan 974 korban jiwa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 9 Desember 2025 dengan tema Jangan Maklumi Pemimpin Desersi bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bu Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Tidak kemana-mana? Tidak kemana-mana. Pemimpin harus ada? Harus ada. Kita bicara tidak lari dari kenyataan. Tidak lari dari kenyataan, tapi Bang, ada yang mengatakan begini, ketika saya membaca sekian pemberitaan bahwa Bupati mengatakan kenapa Bupati Aceh Selatan, dia sampai berani pergi karena menyatakan bahwa penanganan bencana di daerahnya sudah tertangani. Nah, itu bagaimana, Bang? Ya, bukan soal kalau misalnya dia ada di tempat, di lokasi, penanganannya pasti maksimal kan? Lebih maksimal lagi maksimal, ya? Jadi kalau ya pastilah ada yang tertangani kan, karena dia pasti mendelegasikan kepada dinas-dinas yang ada kan. Tetapi keberadaan pemimpin tidak seperti itu. Jadi kalau pemimpin semuanya melepaskan tanggung jawab kepada anak buah, itu mah bukan pemimpin. Jadi justru sebetulnya pada saat-saat terjadi kedaruratan, disitulah sebetulnya ujian buat seorang pemimpin. Dia pemimpin yang benar atau pemimpin karbitan gitu kan. Bertahan atau tidak ya? Bertahan atau tidak. Nah, jadi kalau ada pemimpin yang melari, tanda petik ya? Tanda petik ya, pergi meninggalkan tempat. Ini kan sebetulnya kan bisa dikategorikan orang pelarian. Nah, orang pelarian kan tidak layak lagi diberi mandat untuk sebagai pemimpin kan. Bung Leo tahu nggak sebenarnya yang dilakukan oleh, kalau dia benar meninggalkan tanggung jawab ya, Bupati Aceh Selatan ini, dia mengkhianati mandat kepercayaan yang rakyat pernah berikan kepadanya. Jadi ini orang ini sebetulnya sudah melukai rasa keadilan masyarakat Aceh Selatan itu. Pertanyaan besarnya kembali, Bang, apakah yang bersangkutan memang sadar? Itu satu. Yang kedua yang lebih penting kalau menurut saya, apakah kemudian rakyat memang benar-benar sadar dan kemudian merasakan juga yang kita akan bicarakan, kita akan bahas ini. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 9 Desember 2025, Jangan Maklumi Pemimpin Desersi. Jangan maklumi pemimpin desersi. Bencana Sumatera tidak hanya membuka selubung kehancuran lingkungan yang puluhan tahun dieksploitasi secara ugal-ugalan. Lebih dari itu, petaka itu hadir untuk menunjukkan wajah asli pemimpin dalam mengelola bencana yang sejauh ini menelan 974 korban jiwa itu. Terlihat satu persatu mana pemimpin yang ikhlas bekerja keras menolong rakyat serta mau menggigil kedinginan dan kelaparan bersama warganya. Di saat bersamaan, musibah ini datang untuk menguak wajah pemimpin yang pengecut, egois, dan berjiwa lemah. Mereka yang berjiwa pengecut akan lari dari tanggung jawab, yang egois akan buru-buru menyelamatkan dirinya sendiri, yang berjiwa lemah akan cepat mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Bupati Aceh Selatan 2025-2030, Mirwan MS, suka tidak suka harus kita soroti bukan semata-mata karena minimnya empati, melainkan karena pelanggaran konstitusional jabatannya. Ketika rakyatnya terhimpit bencana, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan saudara, Mirwan malah pergi umroh bersama keluarganya.
Belakangan terungkap, izin meninggalkan Aceh Selatan tidak diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berangkat umroh adalah sesuatu yang suci demi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui ibadah di Baitullah. Namun dalam situasi bencana dahsyat seperti yang terjadi saat ini, perjalanan umroh seorang kepala daerah amat layak dan sudah seharusnya ditunda. Ketika ia melayani dan melindungi rakyatnya, terutama saat terjadi bencana, justru itu adalah implementasi tertinggi dari amanah jabatan yang bernilai ibadah. Kehadiran dan tindakan nyata dalam penanganan bencana alam adalah manifestasi dari empati yang merupakan inti dari ajaran agama. Tidak mengherankan ketika Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat suara karena jengkel melihat ada kepala daerah lari dari gelanggang bencana. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Aduh, itu nggak bisa tuh. Sorry. Yang meminta Mendagri Tito Karnavian memproses Mirwan yang dinyatakan sudah dipecat Gerindra, partai yang dimotori langsung oleh Prabowo Subianto. Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri terancam dijatuhi sanksi. Dalam pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Pemerintah Daerah, kepala daerah yang melanggar bisa dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Selain melanggar Undang-Undang Kepergian Mirwan juga bertentangan dengan pasal 26 Permendagri nomor tahun 2019. Aturannya sudah tegas menyatakan bahwa izin perjalanan dengan alasan penting tidak dapat diberikan kepada kepala daerah jika di wilayahnya terjadi bencana alam. Oleh karena itulah, kasus Mirwan MS menawarkan pelajaran krusial mengenai empati, integritas, dan akuntabilitas kepemimpinan pada masa krisis. Kita mendorong pemerintah pusat benar-benar menjatuhkan sanksi yang tegas untuk Mirwan. Ini penting agar tidak ada lagi kepala daerah yang menganggap sepele kehadiran fisik dalam penanggulangan bencana maupun saat momen-momen krusial lainnya. Pada April 2025 lalu, Bupati Indramayu Luki Hakim yang memilih pelesiran ke Jepang saat libur Lebaran mendapat teguran dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Menurut Deddy, Lebaran merupakan momen penting bagi seorang kepala daerah untuk siaga mengantisipasi berbagai kemungkinan. Sama seperti Mirwan, kepergian Luki Hakim juga tidak mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan Kemendagri. Ketika itu, Luki hanya dijatuhi sanksi pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama 3 bulan di Kemendagri. Kemendagri harus menjadikan kasus Mirwan sebagai momentum untuk mengakhiri kepala daerah melakukan desersi atau lari dari tugas. Seorang pemimpin harus memahami bahwa pengabdian tertinggi adalah berada di garda terdepan untuk melayani dan melindungi warganya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada pemirsa Metro TV di Semarang, Jawa Tengah, Pak Gunawan. Pak Gunawan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Gunawan. Pak, ini ada pemimpin yang desersi ya, dan kemudian partainya sih sudah menyatakan memberhentikan dia, memecat dari jabatannya di partai. Kalau Anda lihat, apakah kemudian rakyat akan bisa kemudian memberikan tindakan yang setimpal dengan desersi ini, atau seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, ini saya menyoroti seorang pemimpin yang dipilih langsung. Ya. Modelnya seperti ini. Ini sebab akibat. Ya. Sebetulnya saya tidak mempersoalkan persoalan pemimpin yang seperti ini ketika MK yang dipimpin Profesor Mahfud pada tahun 2004 ya mendeklarasikan pemilihan langsung, ya akibatnya seperti ini. Panipiro terus menerus ini. Oh, ya kan? Ini mana ada ya? kualitasnya? Ya, mana ada kualitasnya? Oke. Kalau persoalan pemimpin yang tidak dibangun Ya. dari kaderisasi juga
Ya. Tapi saya mempersoalkan masalah kejahatan lingkungan, Pak. Bang Hilman sama Bang Oke. Theo. Baik. Kejahatan lingkungan itu sangat lebih berbahaya daripada hak. Ya. Ya kemarin yang ngadep siaran langsung dengan presiden itu. Kejahatan lingkungan itu menjadi orang-orang yang diperhatikan, ya. Iya. Tidak satunya kata dan perbuatan. Ya. Oke. Kapolri Jadi itu ini tahu, para penjahat lingkungan itu tahu. Baik, Pak Gunawan, kalau kita fokus dulu Pak ke pemimpin yang desersi ini, menurut Anda layak untuk kemudian diberhentikan atau seperti apa Pak? Ya, saya sendiri baru mengikuti bahwa ada seorang bupati dari daerahnya yang Aceh Selatan ya. Baik. Mendapatkan. Oke, terima kasih. 5-8. Baik, terima kasih Pak Gunawan di Semarang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kalau Pak Gunawan, Bang Hilman mengaitkan dengan ini ekses dari pemilihan langsung. Kira-kira bagaimana Bang? Enggak lah, nggak ada kaitannya. Tidak ada kaitan? Ini soal manusianya, ini soal orangnya ya? Orangnya, soal moral, soal etika kan. Karena walaupun pemilihannya melalui pemilihan langsung atau tidak langsung, kalau manusianya punya etika, punya moral, punya nilai yang baik, dan paham apa arti seorang pemimpin, dia pasti tidak akan seperti itu kan. Jadi nggak ada kaitannya. Dan ini mungkin kan seperti yang kita utarakan tadi, justru ujian yang paling tinggi terhadap pemimpin, terhadap kepala daerah atau pemimpin apapun, adalah ketika terjadi kedaruratan. Ada tekanan di situ. Ada tekanan di situ. Ketika terjadi kedaruratan, disitulah kita akan lihat apakah pemimpin ini pengecut, apakah dia egois, sifat aslinya akan ketahuan, apakah dia lemah. Di situ muncul itu kan. Kan memang kalau kita lihat kan bupati ini kan sudah lempar handuk kan, bilang menyatakan tidak sanggup. Tidak sanggup. Justru ketika tidak sanggup, disitulah dia memperlihatkan, walaupun saya tidak sanggup, saya sebagai pemimpin harus ada di tengah-tengah kedinginan yang dirasakan oleh masyarakat. Harus ada di tengah-tengah penderitaan yang dirasakan oleh, ketika rakyat kehilangan saudara, kehilangan suami, kehilangan istri, disitulah pendampingan itu harus ada. Dan dia harus memberikan kompas arahnya ke sini gitu kan. Siang dan malam. Jadi pemimpin itu nggak boleh kemana-mana. Ketika terjadi kedaruratan, pemimpin itu harus ada di tengah-tengah masyarakat itu. Kalau kita tadi dengar di dalam headline news, Bang, Wamendagri mengatakan bahwa sedang diselidiki, sedang diperiksa. Meskipun dari partainya sudah mengatakan memecat dari jabatannya di partai, apa konsekuensi yang kemudian akan bisa dirasakan oleh pemimpin yang desersi ini, Bang? Ya, mungkin pemimpin yang desersi ini jangan-jangan tidak punya perasaan apa-apa. Malah tidak merasa ada masalah. Nah, buktinya kan gini kebetulan. Kepentingan pribadi, apapun itu, mestinya harus dikalahkan. Jadi nomor 2 ya? Bukannya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Belakangan itu. Belakangan ya? Itu. Yang terdepan adalah rakyat. Yang terdepan adalah rakyat. Karena dia dipimpin untuk komandan. Dia dipimpin menjadi orang terdepan. Bukan yang terbelakang. Orang yang terdepan, itulah pemimpin. Jadi pemimpin itu kan bukan fasilitas, itu kan amanah. Kan tidak semua jadi pemimpin kan. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian rakyat benar-benar akan belajar dari peristiwa ini? Karena jangankan ini, beberapa waktu yang lalu mantan koruptor saja ikut pilkada lagi, menang lagi. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Hilman, kalau kita melihat ya, tadi saya mengatakan Bang Hilman yang mengatakan di tempat ini bahwa pemimpin yang koruptor saja setelah dihukum ikut pilkada menang lagi. Bagaimana kemudian rakyat benar-benar bisa tidak memaklumi pemimpin yang desersi, Bang? Karena saya takut 1 bulan dari sini sudah lupa itu, Bang. Ya, kalau pandangan saya tuh rakyat nggak boleh kita salahkan.
Jadi apakah nanti rakyat juga akan memilih orang seperti Bupati Selatan ini? Aceh Selatan ini. Kita nggak bisa salahkan. Itu kan memang resiko lah. Oke. Tapi yang penting sebetulnya adalah kita harus mencari calon-calon pemimpin yang betul-betul bermoral, beretika gitu kan. Sebetulnya kan contoh yang terjadi di bencana di Sumatera ini kan. Iya. Kalau kita setarakan seperti kalau kasus Bupati Selatan ini kan. Aceh Selatan. Ini kan sebetulnya kan setara dengan disersi militer kan. Iya. Orang yang meninggalkan tugas. Iya. Orang yang meninggalkan anak buah yang sedang berjuang kan gitu. Iya. Nah, padahal sebetulnya kan ibaratnya katakanlah di Aceh Selatan ini sudah tergenang, sudah dikepung oleh air. Mestinya sih sang bupati ini adalah orang yang terakhir Iya. keluar dari Iya. lokasi. Iya. Yang lain sudah selamat, Iya. baru dia menyelamatkan Seperti diri. kapten kapal ya. Seperti kapten kapal. Iya. Jadi dia tidak boleh lari duluan. Itu disersi itu. Kalau di apa itu di medan perang ini ditembak di tempat ini. Tembak mati ya. Tembak mati nih. Ini nggak pantas. Orang seperti ini tidak layak lagi diberi mandat menjadi pemimpin Iya. dimanapun dia. Iya. Apakah di tingkat kabupaten, di tingkat kota, di tingkat provinsi, atau di tempat yang lain. Ini orang seperti ini tidak layak. Dan memang benar. Sebetulnya langkah pertama memang orang ini sudah harus diberhentikan sementara dulu. Sambil nanti berproses sesuai undang-undang. Yeah. Katanya melalui DPRD diangket, Betul. bisa diimpeach itu kan Yeah, itu kan yeah. jalannya kan. Yeah. Tetapi kalau melihat kalau benar ya semua ini memang tidak melalui prosedur, memang orang ini tidak lagi layak diberi mandat untuk meneruskan kepemimpinannya karena akan terulang Leo. Yeah. Dan ini harus menjadi pembelajaran untuk yang lain. Iya. Termasuk untuk partai, Bang. Karena kalau kita bicara sekarang kan calon-calon itu bisa maju lewat partai. Kalau kemudian misalnya, Bang, di kemudian hari ada orang seperti ini, tapi uangnya banyak, Bang. Dia bisa menyediakan logistik untuk berperang. Bagaimana, Bang? Ya, memang di sini sebetulnya kita mengharapkan lagi-lagi kita selalu suarakan dari editorial ini kan. Iya. Para pemimpin partai harus hati-hati, harus cermat untuk memilih calon kepala daerah dan calon pimpinan nasional. Iya. Nggak boleh sembarang. Iya. Fakta-fakta ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa tidak semua ternyata calon pemimpin itu betul-betul pemimpin yang benar-benar jadi Baik. pemimpin gitu. Kita harap apa yang kita bicarakan ini, Bang Elman, menjadi bahan juga pertimbangan bagi para pemangku kepentingan. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri harus menjadikan kasus Mirwan sebagai momentum untuk mengakhiri kepala daerah melakukan desersi atau lari dari tugas. Seorang pemimpin harus paham bahwa pengabdian paling tinggi adalah ada di garda terdepan untuk melayani dan melindungi warganya. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.